Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani. Jadi di video kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengimplementasikan tema klasi di jurnal Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama setelah Bapak Ibu melakukan pembelian tema ini di situs kami Open Journal Tem, maka nanti secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan satu buah link download, yang mana link download itu akan memberikan informasi terkait dengan link download tema, kemudian yang kedua terkait dengan dokumentasi penggunaan temanya, dan yang ketiga itu terkait dengan aset yang ada di demo saat ini, yaitu demo klasi. Sehingga jika Bapak Ibu juga ingin menerapkan seperti logo, kemudian beberapa foto di editorial timnya, maka silahkan Bapak Ibu download file asetnya itu di link berikut ini. Sehingga setelah Bapak Ibu melakukan download file tema, kemudian juga membuka link dokumentasinya, maka Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam server OJS installation-nya. Jadi pada kasus ini, jika Bapak Ibu tidak memiliki akses ke server ini, maka Bapak Ibu bisa memberikan file tema yang telah di-download ke tim IT atau juga ke admin dari pengelola OJS itu sendiri. Jadi di sini saya simulasikan bahwa Bapak Ibu bisa mengakses ke server dan ingin melakukan proses upload file tema ke dalam folder OJS installation. Pertama-tama setelah Bapak Ibu berhasil login ke dalam server OJS installation, silakan Bapak Ibu masuk ke dalam folder plugin. Kemudian Bapak Ibu masuk lagi ke dalam folder themes. Nah, di dalam folder themes ini silakan Bapak Ibu upload file tema yang telah di-download. Jadi di sini saya simulasikan sudah mendownload file tema, kemudian kita upload. Setelah berhasil kita upload, kemudian kita kembali terlebih dahulu, lalu silahkan Bapak Ibu ekstrak file zip-nya itu di dalam folder themes ini. Kemudian kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, silahkan Bapak Ibu reload untuk memastikan apakah berhasil diekstrak. Nah, jika sudah tampil folder klasi ini, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mengaktifkan file tema ini di halaman backend OJS-nya. Jadi silahkan Bapak Ibu login ke dalam akun OJS-nya. Saya di sini menyarankan untuk dapat mengimplementasikan secara full, yaitu dengan menggunakan user admin atau minimal user journal manager. Kalau di kasus ini saya menggunakan user administration. Oke, setelah di dalam halaman backend OJS, silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam menu website. Kemudian di dalam menu website ini silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam menu plugin. Kemudian di dalam menu install plugin ini silahkan Bapak Ibu scroll ke bagian bawah. Nanti di bagian bawah ini jika Bapak Ibu tidak menemukan file tema klasi, silahkan di refresh terlebih dahulu. Oke, setelah kita refresh berhasil, kemudian kita scroll ke bagian bawah lagi, maka nanti secara otomatis jika file temanya itu sudah benar, nanti dia akan tampil satu file tema baru yaitu klasi tem. Sehingga jika sudah tampil seperti ini, silahkan Bapak Ibu pastikan untuk diaktifkan di bagian ini. Setelah Bapak Ibu mengaktifkan di bagian ini, maka Bapak Ibu bisa masuk kembali ke dalam menu website, yaitu di halaman reference ini. Kemudian Bapak Ibu cek di halaman di themes-nya ini. Jika Bapak Ibu tidak menemukan pilihan tema klasi di sini, maka silahkan Bapak Ibu lakukan refresh kembali. Oke, setelah berhasil kita refresh, kita klik kembali di menu pemilihan temanya ini. Kemudian silahkan Bapak Ibu klik tema klasi. Oke, setelah itu di sini Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan setup terkait dengan pewarnaan di halaman depan. Misalnya kita ingin menyamakan dengan situs demo kami, maka di sini saya ambil saja contoh dengan warna biru. Namun jika Bapak Ibu menginginkan seperti warna kuning atau warna hijau, silahkan Bapak Ibu tentukan dan pilih di bagian ini. Kemudian terkait dengan fitur-fiturnya di jurnal summary ini kita lewatkan saja. Kemudian header ini kita tidak perlu kita setting, karena pada contoh di demo kami yang ditampilkan ini untuk dua fitur ini tidak kami aktifkan. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu masukkan lisensi yang diterima di email Bapak Ibu masing-masing dan inputkan di sini. Kemudian setelah Bapak Ibu inputkan di sini, Bapak Ibu bisa langsung mengklik save-nya. Namun agar sekaligus kita melakukan beberapa pengaktifan fitur lainnya, maka di sini setelah Bapak Ibu berhasil melakukan input lisensi, Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan pemilihan terkait dengan header temnya. Jika kita lihat pada demo klasi ini, di sini kami menggunakan pilihan dengan Lonely City. Jadi di sini kita ambil saja untuk Lonely City-nya. Namun jika Bapak Ibu misalnya tidak tertarik atau menginginkan gambar header yang lainnya, maka Bapak Ibu bisa menyesuaikannya dengan pilihan opsi lainnya. Selanjutnya di sini untuk fitur cross match kemudian dimension kita aktifkan saja. Setelah konfigurasi sudah Bapak Ibu pilih dan Ibu tentukan, maka silahkan kita klik save.
Kemudian kita refresh ke halaman depan jurnalnya, apakah jurnal sudah diaktifkan atau sudah terpilih secara otomatis. Nah, jika Bapak Ibu telah mengaktifkan konfigurasi di bagian sini telah selesai, namun di halaman depan misalnya masih menerapkan tema lama atau masih belum ada perubahan, maka silahkan Bapak Ibu lakukan clear cache di browser yang digunakan. Karena di beberapa kasus di server klien kami itu dia menerapkan sistem caching, sehingga apapun perubahan yang dilakukan biasanya tidak langsung terganti di halaman depannya. Oke, setelah kita berhasil melakukan pengaktifan tema ini, maka kita dapat mengikuti beberapa demo yang ada di dokumentasi tema klasinya. Jadi sebenarnya jika Bapak Ibu perhatikan di dokumentasi tema ini, kami juga sudah memberikan beberapa tutorial bagaimana cara memasukkan lisensi, kemudian installationnya. Namun karena di sini kita sudah berhasil mengaktifkan, kemudian juga berhasil memasukkan lisensinya, maka kita di sini langsung masuk kepada menu fitur yang tersedia. Jadi nanti di sini kita akan melakukan beberapa konfigurasi terkait dengan about jurnal, sidebar menu, editorial team, dan juga lain-lainnya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan setup itu terkait dengan about jurnalnya. Jika Bapak Ibu menginginkan seperti tampilan ini, yaitu dengan about jurnalnya seperti ini, atau seperti demo kami di contoh ini, jika Bapak Ibu menginginkan dan ingin menerapkan seperti ini, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan dan mengopi kode yang kami berikan. Jadi di about jurnal ini, Bapak Ibu scroll ke bagian bawah, kami telah melampirkan satu buah kode source code, yang mana Bapak Ibu silahkan copy terlebih dahulu kodenya ini sampai dengan akhir ini, kemudian Bapak Ibu salin. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam menu backend OJS. Jadi untuk menerapkan dan mempaste kodenya itu, Bapak Ibu bisa masuk ke menu website. Kemudian di menu advance ini, Bapak Ibu masuk kepada menu advance ini. Nah, di menu advance ini silahkan Bapak Ibu temukan yaitu dengan adanya menu additional content ini. Jika sebelumnya Bapak Ibu memiliki beberapa konten di dalam menu ini, maka saya sarankan Bapak Ibu bisa membackupnya terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu berhasil backup, maka silahkan Bapak Ibu klik source code ini, kemudian paste kode yang telah kami berikan sebelumnya di dokumentasinya. Jadi sini kita paste kode yang kita copy sebelumnya, kemudian kita klik OK. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita klik save saja dulu. Oke, setelah kita klik save, kita lihat apakah nanti di halaman depan ini sudah berganti. Nah, untuk tampilan di about jurnal sudah terganti sesuai dengan desain di demo kami. Namun di sini kita lihat bahwa ada beberapa koper yang tidak tampil. Sehingga untuk menampilkan ini silahkan Bapak Ibu buat terlebih dahulu ukuran koper yang sesuai dengan jurnal Bapak Ibu miliki. Dan untuk ukuran kopernya itu di sini saya sudah menyediakan contohnya, yaitu dengan ukuran, bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, untuk ukuran rekomendasi kami di halaman depan yaitu dengan ukuran 526 x 720 pixel. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat koper baru atau koper sesuai dengan jurnal Bapak Ibu dengan ukuran berikut ini. Oke, setelah Bapak Ibu telah menyediakan koper, silahkan Bapak Ibu masuk ke halaman backend OJS kembali. Kemudian silahkan masuk di additional content di pengaturan sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu jika menginginkan dan menambahkan koper di bagian depannya, silahkan Bapak Ibu klik saja di kotak yang ada koper sebelumnya ini, contohnya di ini. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil mengklik seperti ini dan ingin menggantinya, maka silahkan Bapak Ibu klik yang ada ikon seperti insert image ini. Setelah itu Bapak Ibu klik ini, kemudian silahkan upload koper yang Bapak Ibu miliki. Oke, di sini kita ambil open telah kita sediakan, kita klik open. Setelah berhasil diupload, kita klik OK. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik save terlebih dahulu. Kita pastikan dulu apakah berhasil terupload. Nah, untuk penambahan koper sudah berhasil kita lakukan. Lalu bagaimana sih jika Bapak Ibu ingin mengganti terkait dengan isi kontennya atau mengganti link yang ada di sini? Maka Bapak Ibu
kembali ke additional content. Nah, di additional content ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan about jurnal yang Bapak Ibu miliki di jurnalnya masing-masing. Jadi misalkan ini tidak sesuai, silahkan Bapak Ibu ganti di halaman ini. Kemudian juga terkait dengan link yang ada di outer guideline dan juga submit paper now. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengganti link ini, silahkan Bapak Ibu klik insert link ini. Setelah itu silahkan Bapak Ibu edit link yang ada di sini sesuai dengan link yang Bapak Ibu miliki. Kemudian jika Bapak Ibu tidak memerlukan gambar ini, silahkan Bapak Ibu pilih kemudian klik delete. Atau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan, maka silahkan saja Bapak Ibu klik di sini, lalu Bapak Ibu klik di sampingnya seperti ada kedip-kedip seperti ini, lalu silahkan Bapak Ibu klik insert image yang sesuai yang ingin diupload. Oke, di sini untuk pengeditan sudah kita lakukan, kita klik save terlebih dahulu. Kemudian kita refresh kembali. Apakah ini sudah terhapus? Nah, untuk satu gambar icon kecil di sini sudah berhasil kita hapus, maka selanjutnya kita dapat melakukan konfigurasi di menu sidebar menunya. Jadi di sini agar tampilan sama seperti ini, maka Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam dokumentasi temanya lagi, kemudian Bapak Ibu klik sidebar menu. Sama seperti sebelumnya, silahkan Bapak Ibu copy terlebih dahulu source code yang kami sediakan di sidebar menu ini. Nah, itu di bagian ini. Bapak Ibu copy dari awal sampai ke bagian konten terakhir. Kemudian untuk bisa menambahkan di halaman depan di jurnal Bapak Ibu, di sini kita diminta untuk membuat satu buah custom block baru dengan nama sidebar menu. Jadi untuk membuatnya Bapak Ibu bisa masuk ke menu website setting kembali, kemudian masuk ke menu plugin. Kemudian di menu install plugin ini silahkan Bapak Ibu masuk kepada menu custom block manager. Nah, ini sebelum Bapak Ibu melakukan konfigurasi ini, pastikan terlebih dahulu bahwa untuk custom block manager ini sudah Bapak Ibu aktifkan. Setelah ini aktif, silahkan Bapak Ibu klik panah kecil di samping kirinya, kemudian klik manage custom block. Nah, silahkan Bapak Ibu buat add block baru di sini dengan nama sidebar menu. Oke, setelah ini kita klik source code kembali untuk mempaste kode yang telah kita copy sebelumnya. Kemudian kita paste di sini, kita klik OK. Untuk bisa melihat hasilnya kita simpan terlebih dahulu. Kemudian agar bisa menampilkan di samping kanannya ini, maka Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu buat di halaman custom block manager ini, Bapak Ibu harus mengaktifkan di menu Advanced ini. Sehingga jika di menu Advanced ini kita lihat di menu setup, kemudian kita lihat di bagian sidebar ini belum tampil sidebar menu kita buat, maka silahkan Bapak Ibu refresh terlebih dahulu. Oke, jadi masuk kembali kepada menu website, Friends, lalu di dalam menu setup ini silahkan Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, maka nanti untuk sidebar menu yang baru kita buat akan tampil di halaman ini. Dan untuk bisa menampilkan di halaman depan ini silahkan Bapak Ibu aktifkan, kemudian kita drag aja ke bagian atas. Karena sesuai dengan demo untuk sidebar menunya ini ada di bagian atas. Setelah berhasil kita klik save. Kemudian kita refresh kembali. Nah, maka untuk menu sidebarnya telah berhasil kita buat. Sehingga untuk langkah selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit dari nama item, kemudian mengganti icon, dan juga nanti bagaimana menambahkan hyperlink, kemudian menambahkan itemnya ini misalkan dari beberapa banyak di sini kurang atau misalkan merasa kebanyakan, itu nanti akan saya presentasikan setelah ini. Jadi pertama-tama misalkan Bapak Ibu ingin mengganti terkait dengan hyperlink atau data lainnya itu, maka Bapak Ibu bisa masuk kembali kepada menu website setting, kemudian di menu plugin di custom block sebelumnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik panah kecil di samping kiri sidebar menu yang kita buat, kemudian klik edit. Nah, pada menu sidebar menu ini khusus untuk menambahkan atau mengedit link, Bapak Ibu bisa langsung memilih itemnya, kemudian klik insert link ini. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu ingin menambahkan link di bagian item fee review-nya ini, maka Bapak Ibu bisa
Pertama-tama bisa klik terlebih dahulu di bagian item, kemudian klik di insert dan edit linknya ini. Misalkan kita ambil saja linknya ini, kemudian kita copy dan paste di bagian URL-nya ini. Kemudian kita klik OK. Nah, itu untuk cara menambahkan atau mengedit linknya. Lalu bagaimana sih jika Bapak Ibu ingin mengedit atau mengganti terkait dengan judul di setiap itemnya ini? Katakanlah misalkan di contohnya ini, di reviews-nya ini, Bapak Ibu ingin menambahkan kata tim, misalkan di sini, maka Bapak Ibu pertama-tama silahkan copy terlebih dahulu kalimatnya ini, kemudian simpan, disalin, lalu silahkan Bapak Ibu klik source kodenya ini. Nah, kenapa jadi saya menyarankan mengedit di source kodenya ini? Karena jika Bapak Ibu langsung melakukan pengeditan di item ini atau di menu konten ini, maka nanti saya pastikan kalaupun ada pergantian atau penghapusan di beberapa kalimat ini tuh nanti akan membuat beberapa konfigurasi atau beberapa tampilan ini akan menjadi kacau. Sehingga agar tetap mempertahankan terkait dengan warna, icon dan susunan seperti ini, saya menyarankan untuk melakukan penambahan atau pengeditan terkait dengan title-nya ini. Bapak Ibu bisa masuk pada menu source kodenya ini. Oke. Jika kita lihat seperti ini, maka untuk menemukan kalimat reviews-nya ini sangat sulit karena di sini sangat banyak ditemukan kode-kode yang ada di dalam menu source code-nya ini. Sehingga untuk memudahkan untuk menemukan kalimat reviews-nya ini, silahkan Bapak Ibu klik Ctrl Find di keyboard atau Ctrl F. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu paste di bagian pencariannya ini terkait dengan review. Oke, nah setelah itu nanti di sini akan tampil 3 bagian, yaitu review 1, review 2 dan review 3. Lalu dari 3 ini yang mana sih yang dapat kita edit untuk bisa mengganti pada judul title-nya ini? Khusus untuk pengeditan title, maka Bapak Ibu bisa mengambil patokan di bagian akhir. Jadi misalkan katakanlah di bagian 1 ini bagian 1 reviewer, kemudian bagian 2 reviewnya, kemudian ini ketiga. Maka khusus untuk melakukan pengeditan di setiap judul, Bapak Ibu ambil di posisi bagian paling akhir. Contohnya misalkan Bapak Ibu ingin mengedit peer reviewnya, kemudian menulis di kotak pencarian ini, maka nanti misalkan kita contohkan lagi di contoh lain peer reviewnya misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan 2 konten, yaitu peer review 1 dan juga peer review 2. Maka untuk melakukan pengeditan kalimatnya ini Bapak Ibu ambil di bagian akhirnya ini. Contoh misalkan kita tambahkan saja peer review 1, kemudian kita tambahkan di contoh review sebelumnya tadi terkait dengan review, maka Bapak Ibu bisa mengeditnya di bagian akhirnya ini, di kalimat akhir. Jadi review ini kita tambahkan 2 misalkan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah berhasil kita tambahkan ini, maka kita klik save. Jadi kita lihat dulu di sini, kita refresh apakah sudah terganti untuk nama title di setiap itemnya. Nah, kita telah berhasil mengganti atau mengedit nama itemnya. Lalu di sini misalkan Bapak Ibu ingin mengedit terkait dengan icon di samping kirinya. Jadi di sini anggaplah kita ingin mengganti review 1 ini menggunakan icon selain ini. Jadi untuk bisa menemukan atau mendapatkan berbagai macam icon lainnya, silahkan Bapak Ibu akses kembali di dokumen klasi. Kemudian Bapak Ibu scroll ke bagian bawah, nanti di bagian tips and trick ini kami telah melampirkan satu informasi terkait penambahan icon. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik untuk situs penyedia icon-icon lainnya itu, yaitu Font Awesome. Kemudian Bapak Ibu klik. Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih terkait dengan icon yang ingin digunakan. Misalkan kita ambil saja contoh di sini, kita gunakan, misalnya kita ambil contoh, misalkan kita ambil lingkaran seperti ini, kita klik itemnya. Nah, pada menu ini silahkan Bapak Ibu ambil kode yang ada di dalam tanda petiknya ini. Yang diperlukan itu Bapak Ibu hanya mengopi di dalamnya ini saja. Jadi jika Bapak Ibu mengopi ini, maka nanti secara otomatis item yang akan tampil di samping kirinya itu ikonnya seperti ini. Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan kodenya ini, Bapak Ibu salin, lalu Bapak Ibu masuk kembali ke dalam menu website settingnya. Kita klik panah kecil, kita klik edit. Kemudian untuk bisa mengeditnya, Bapak Ibu masuk kembali kepada menu source code-nya ini. Nah, sama seperti sebelumnya, jika kita menemukan source code yang punya peer review 1 ini sangat banyak di sini, maka kita bisa menggunakan metode yang saya sampaikan sebelumnya itu, yaitu Ctrl Find. Jadi misalnya kita tulis terlebih dahulu di sini peer review 1. Nah, setelah mendapatkan peer review 1 ini,
maka Bapak Ibu bisa melihat atau mengamati di bagian sebelum preview-nya ini terkait dengan kode EM class. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu blok terlebih dahulu. Nah, khusus untuk kode di bagian setiap itemnya itu dia akan diawali dengan kode EM class sama dengan tanda petik awal, kemudian ditutup dengan tanda petik akhir. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin mengedit terkait dengan icon preview satunya ini, maka Bapak Ibu bisa menggantinya pada menu bagian ini. Oke, misalkan kita contohkan, kita ganti ini, kemudian kita faster, kita klik OK terlebih dahulu. Kemudian misalkan Bapak Ibu juga ingin mengedit ikonnya terkait dengan archiving-nya ini menggunakan ikon yang sama nanti dengan preview 1, maka bisa kita kembali menggunakan metode sebelumnya. Kita klik source code-nya lagi, kita Ctrl V lagi, kita tulis di sini archiving. Nah, setelah kita menemukan archiving ini, di bagian posisi akhir, silahkan Bapak Ibu amati kembali terkait dengan kode EM class. Nah, contohnya seperti ini. Maka silahkan Bapak Ibu ganti kode yang ada di archivingnya ini dengan kode yang baru. Misalkan kita faster lagi, jadi nanti akan sama dua icon. Kita klik OK. Lalu kita klik save untuk bisa melihat perubahan di bagian depannya ini. Kita klik refresh. Maka seharusnya preview 1 dan juga archiving ini akan mengganti ikonnya. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan pengeditan terkait dengan icon. Lalu misalkan Bapak Ibu ingin menghapus, katakanlah Bapak Ibu tidak menginginkan terkait dengan preview 1 ini, atau misalkan Bapak Ibu tidak menginginkan outer V ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan metode kembali di source code-nya itu, di menu sidebar menunya ini, kemudian klik source code-nya ini. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa setiap item yang dimiliki, katakanlah kita kembali ke sidebar menu sebelumnya. Nah, katakanlah misalkan di sini kita menemukan banyak sekali sidebar menu. Yang pertama terkait dengan outer guidelines, kemudian yang kedua preview. Jadi di kode yang kami berikan ini, setiap item itu dia akan dimulai dengan kalimat span ini, kemudian ditutup dengan span bagian akhir, sehingga dapat dikatakan yang saya blok ini merupakan satu konten yang dimiliki oleh outer guidelines. Lalu misalkan Bapak Ibu ingin menghapus di bagian, katakanlah kita ingin menghapus terkait dengan copyright notice ini, maka Bapak Ibu bisa mengambil di bagian website setting sebelumnya tadi, di menu source code ini kita tulis dulu terkait dengan itemnya. Misalkan di sini kita ambil copyright notice. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan copyright notice-nya ini, silahkan Bapak Ibu ambil ke bagian akhirnya dulu. Bapak Ibu temukan dulu span penutupnya, yaitu ini. Ini span penutup dari copyright notice-nya ini. Kemudian Bapak Ibu amati saja dengan perlahan dan Bapak Ibu majukan bloknya ini sampai menemukan span pembukanya. Jadi misalnya di sini belum menemukan, kita temukan, nah ini dia. Jadi yang kita blok ini merupakan satu item yang memiliki terkait dengan konten copyright notice-nya ini. Jika Bapak Ibu tidak menginginkan konten ini, maka silahkan Bapak Ibu klik delete. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, maka secara otomatis kita save dulu. Nah, maka secara otomatis nanti copyright notice-nya ini akan terhapus. Nah, kita berhasil menghapus. Lalu misalkan Bapak Ibu bagaimana sih cara menambahkannya lagi? Katakanlah Bapak Ibu ingin menambahkan satu kode item baru lagi, maka Bapak Ibu bisa masuk kepada menu dokumentasi lagi. Jadi di dalam menu dokumentasi ini kami sudah melampirkan satu item, yaitu item kode yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi jika Bapak Ibu ingin menambahkan kode item di bagian sidebar menu ini, silahkan Bapak Ibu copy kode yang kami lampirkan ini, yaitu di bagian the code is. Kemudian Bapak copy, kemudian Bapak Ibu masuk kepada menu website setting. Lalu Bapak Ibu masuk kembali kepada menu custom block manager. Nah, jadi di sini kita kembali mengakses ke sidebar menu, kemudian kita klik source code-nya ini. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu tentukan, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan kodenya itu di bagian bawah archiving ini, maka silahkan Bapak Ibu di menu website setting ini Bapak Ibu temukan dulu terkait dengan archivingnya. Jadi setelah Ibu menemukan seperti ini, maka di bagian akhir dari archiving ini silahkan Bapak Ibu cari penutup antara span atau A-nya ini. Jadi jika Bapak Ibu lihat antara span dan A ini merupakan batas akhir dari item yang dimiliki archiving.
Jadi silahkan Bapak Ibu paste Bapak Ibu arahkan terlebih dahulu pointer Bapak Ibu di bagian penutup akhir A ini, dan Bapak Ibu paste kode yang telah Bapak Ibu copy di bagian ini. Jadi silahkan kita paste. Jadi kita paste itu di bagian ini, paste. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil paste, Bapak Ibu bisa langsung mengedit terkait dengan kode yang kita tambahkan itu, yaitu ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti langsung, misalkan tidak menginginkan autograding, misalkan di sini kita katakanlah about journal. Langsung kita ganti about journal. Kemudian di bagian satunya lagi harusnya kita mengganti juga terkait autograding-nya ini sama dengan about journal. Nah, setelah itu misalkan Bapak Ibu juga ingin langsung mengganti terkait dengan ikonnya, Bapak Ibu bisa langsung mengeditnya di bagian ini. Karena di bagian item ini masih milik oleh autograding yang barusan kita tambahkan. Setelah itu kita klik OK, maka nanti secara otomatis akan menambah di bagian ini, kemudian kita klik save. Lalu kita refresh di bagian halaman depan. Nah, secara otomatis kita telah berhasil menambahkan satu item terkait dengan about journal. Jadi di sini silakan Bapak Ibu atur saja untuk hyperlink, kemudian juga dengan terkait ikonnya ini. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu editorial theme. Untuk editorial theme ini sama seperti sebelumnya, silahkan Bapak Ibu copy terlebih dahulu kode yang kami berikan, yaitu kode ini, sampai ke bagian akhir. Bapak Ibu kontrol copy, kemudian Bapak Ibu masuk kembali, Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk membuat dengan nama blognya itu dengan nama editorial theme seperti ini. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu tidak menuliskan terkait dengan blognya itu berbeda dari yang telah kami lampirkan ini. Jadi di sini kita diwajibkan untuk menuliskannya dengan editorial theme. Masuk kembali kepada menu website setting. Sama di menu custom block manager ini, Bapak Ibu silahkan tambahkan add block lagi. Kemudian di sini kita tulis editorial theme. Editorial theme. Oke, setelah itu silahkan Bapak Ibu paste kodenya di bagian ini. Kemudian paste di sini, kemudian kita klik OK. Nah, secara umum kita telah berhasil menambahkan, kita klik save. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu di bagian reference ini, kita refresh. Kemudian kita aktifkan di bagian setup terkait dengan editorial theme. Nah, ini kita drag ke bagian atas supaya nanti editorial theme-nya berada di bawah di bagian set bermenu. Kita klik save. Kemudian kita klik refresh di halaman depannya. Nah, maka secara otomatis kita telah berhasil menambahkan menambahkan custom block terkait dengan our editorial theme. Lalu bagaimana cara mengeditannya? Untuk mengedit kontennya ini, misalnya mengganti foto dan namanya ini, Bapak Ibu bisa masuk kembali kepada menu website setting. Kemudian di bagian plugin ini kita masuk kepada menu custom block manager. Oke. Kita pilih editorial theme, kita klik edit. Nah, pada proses ini, jika Bapak Ibu ingin mengganti terkait dengan gambar, kemudian juga ingin mengganti terkait dengan hyperlink, itu Bapak Ibu bisa langsung mengeditnya di bagian kontennya ini. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengedit gambarnya ini, Bapak Ibu klik gambarnya, kemudian silahkan insert dan edit gambar. Jadi nanti silahkan disesuaikan saja untuk ukurannya. Kalau tidak salah di sini kami juga telah melampirkan untuk ukuran optimal dari editorial theme ini. Kita lihat di sini kami setelah memberikan rekomendasi untuk ukurannya itu menggunakan 143 piksel. Oke, untuk foto bisa dilakukan, untuk pengeditan foto dan hyperlink bisa dilakukan di sini. Nah, untuk melakukan pengeditan nama atau pengeditan dari title kemudian juga dari afiliasinya ini, saya juga sangat menyarankan agar tidak merusak dari tampilan ini, Bapak Ibu bisa mengeditnya di bagian menu source code ini. Jadi nanti caranya hampir sama dengan pengeditan sidebar menu. Bapak Ibu silahkan control find, misalkan di sini ingin mengedit Mr. Lorem, control find terus Mr. Lorem. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung menggantinya namanya ini di bagian ini.
Misalkan kita ambil saja di sini, kita edit di Mr. Lorem bagian atas ini, kita ganti Mr. Lorem 1. Kemudian misalkan karena di sini namanya sama, jadi kita edit misalkan di Mr. Lorem yang kedua ini dengan nama Mr. Lorem 2. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik save. Kita refresh. Nah, maka secara otomatis dia akan berganti nama menjadi Mr. Lorem 1 dan Mr. Lorem 2. Lalu bagaimana sih jika Bapak Ibu ingin mengedit atau ingin menambahkan dari icon di bagian depan ini? Di sini kami telah memberikan lampiran untuk penambahan kodenya itu. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu ambil kodenya. Di sini kita lihat terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini silahkan Bapak Ibu ambil kodenya ini. Kemudian paste di bagian yang telah kami berikan ini. Nah, jadi Bapak Ibu paste di bagian tengah ini. Jadi kita lihat dulu kodenya, misalkan di bagian editorial team. Klik panah kecil, kemudian kita klik edit, kemudian kita klik source code-nya ini. Jadi kita di bagian bawah ini kami telah memberikan lampiran yaitu terkait dengan kode ini. Jadi silahkan Bapak Ibu paste di bagian tengahnya ini kode yang telah kita copy. Jadi misalkan di sini kita paste. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka secara otomatis nanti akan menambah satu tim editorial timnya. Jadi kita klik save. Kemudian kita refresh di bagian halaman depannya. Nah, maka secara otomatis di sini kita telah berhasil menambahkan satu tim terkait dengan our editorial team. Selanjutnya kita masuk kepada menu fitur selanjutnya, yaitu terkait dengan jurnal template ini. Untuk jurnal template ini, jika Bapak Ibu ingin menampilkan juga di halaman depan, silahkan Bapak Ibu buat dengan nama custom block dengan nama jurnal template. Nah, jadi kita copy terlebih dahulu terkait dengan nama blocknya ini. Kemudian masuk di menu website setting, kemudian klik add blocknya ini lagi. Jadi masih sama di menu custom block, kita paste. Kemudian kita lihat di sini kami juga telah memberikan lampiran terkait dengan isi konten yang bisa kita tambahkan. Jadi di sini ada di bagian ini, silahkan Bapak Ibu copy, kemudian paste di bagian jurnal template ini di bagian source code ini. Kemudian kita klik paste, kita klik OK. Nah, secara otomatis jika Bapak Ibu menginginkan template yang sama dengan demo kami, maka Bapak Ibu bisa langsung menggunakan ini dan langsung bisa mengalihkan link hyperlink ini sesuai dengan dokumen template yang Bapak Ibu miliki. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu sudah memiliki satu link, misalkan contohnya link ini merupakan link dokumen template dari jurnal Bapak Ibu, maka silahkan berikan hyperlink di bagian gambar ini dengan klik insert link, kemudian paste di sini. Kita klik OK. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah kita berhasil untuk bisa menampilkan di halaman depan, Bapak Ibu bisa mengklik reference ini, kemudian refresh. Setelah itu kita masuk di menu setup, kita scroll ke bagian bawah, nanti akan tampil satu buah custom block baru yaitu jurnal template. Silahkan Bapak Ibu aktifkan dan scroll ke bagian atas, kemudian klik save. Setelah itu kita refresh di bagian depannya lagi. Nah, maka kita telah berhasil menambahkan satu menu custom block yaitu terkait dengan artikel template ini. Selanjutnya kita masuk kepada menu fitur yaitu set link. Jadi set link ini sebenarnya jika Bapak Ibu lihat ini hanya satu fitur tambahan, yang mana untuk informasi set link ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan link terkait dengan situs jurnal lainnya atau misalkan situs kampus, ataupun misalkan Bapak Ibu tidak memiliki set link dan memiliki beberapa afiliasi misalkan RGI atau DOAJ dan lain-lainnya, Bapak Ibu bisa menggunakan opsi ini. Jadi katakanlah kita tetap sama menggunakan data dari demo ini, maka silahkan Bapak Ibu buat satu blok kembali di add block. Jadi di sini kita buat saja dengan nama set link. Jadi kita buat terlebih dahulu satu buah custom blocknya di menu plugin, di custom block manager. Kemudian kita buat satu baru di sini, kita beri nama set link. Lalu untuk kontennya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Jadi di sini misalkan kita ambil, di sini kami juga telah melampirkan jika Bapak Ibu ingin mengambil kode yang sama seperti ini. Jadi kita ambil saja misalkan contohnya ini, kode yang sama di demo. Kemudian Bapak Ibu paste di source code-nya ini. Kemudian paste di sini.
Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung mengganti terkait dengan gambar yang ingin Bapak Ibu tampilkan. Contoh misalnya di sini kita ambil saja contoh, misalkan di sini kita ingin menampilkan gambar ini, misalkan kita simpan. Kita ambil di Classy. Oh, misalkan kita screenshot saja supaya mudah. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam menu OJS-nya. Nah, di bagian ini silahkan Bapak Ibu klik gambar kecil ini, kita klik Insert Edit, kemudian klik Upload, lalu kita ambil gambar yang barusan kita screenshot tadi ini, kita klik Open. Nah, setelah berhasil kita klik OK, nah, maka dia akan tampil. Lalu jika Bapak Ibu tidak memerlukan gambar lainnya, bisa Bapak Ibu hapus di bagian ini, kemudian dihapus. Setelah itu kita klik Save. Untuk bisa menampilkan di halaman depan sama seperti sebelumnya, klik reference ini, di refresh, kemudian kita klik Setup. Kita aktifkan terkait dengan setlingnya ini. Kita scroll ke bagian atas, lalu kita klik Save. Kita refresh di bagian depan ini. Nah, maka secara otomatis kita telah berhasil menambahkan satu gambar. Entah ini misalkan Bapak Ibu bisa membuat satu gambar sertifikat atau misalkan RLG dan lain-lainnya. Kemudian untuk fitur selanjutnya bisa kita lihat lagi di dokumentasi ini, yaitu terkait dengan indexing icon. Nah, jadi jika kita lihat di demo kami ini, di bagian di bagian jurnal klasi ini, kemudian di bagian atas ini, di sini kami telah memberikan satu fitur terkait dengan slider indexing. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki banyak indexing di jurnalnya dan menginginkan fitur seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menampilkannya itu dengan mengikuti tutorial yang ada di sini. Jadi kita buka di menu dokumentasinya itu di bagian indexing icon. Lalu di sini kita buat satu custom block lagi dengan nama indexed by ini. Kita copy. Kemudian kita buat satu baru lagi di menu plugin. Kita paste di sini, kemudian untuk itemnya di sini, karena di sini tidak disediakan, kita ambil saja misalkan 5 icon dari gambar ini, misalkan kita ambil dokumen Classy, DWJ, Crossref misalkan. Nah, di sini kita sudah berhasil menyimpan, jadi kita tambahkan saja di sini gambarnya di menu indexed by ini. Silahkan kita upload beberapa gambar icon dari indexingnya itu. Satu kita tambahkan lagi. Nah, setelah kita berhasil menambahkan 5 indexing iconnya, maka Bapak Ibu bisa juga langsung memberikan hyperlink langsung berdasarkan dengan link dari indexing Bapak Ibu miliki. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu sudah memiliki crossref yang mengarah ke jurnal Bapak Ibu. Contoh misalnya kita ambil yang ini, kemudian kita ingin hyperlink ke bagian crossref ini, silahkan insert ini, kemudian paste di bagian URL-nya. Kemudian kita klik OK. Bisa Bapak Ibu terapkan ke menu gambar-gambar lainnya. Di sini setelah kita berhasil menambahkan icon gambar dari indexing, maka kita klik save.
Kemudian sama seperti sebelumnya masuk ke menu Avfriends lagi, kita refresh terlebih dahulu. Kemudian di menu Avriends di setup kita aktifkan terkait dengan indexed by-nya ini. Oke. Setelah itu kita klik save. Kemudian kita refresh di bagian halaman depan jurnalnya ini. Nah, maka secara otomatis nanti indeks yang kita tampilkan itu dia akan menjadi slider di bagian bawah about journal ini. Namun perlu diperhatikan agar mendapatkan slider ini, maka untuk jumlah minimumnya itu Bapak Ibu harus menguploadnya itu lebih dari 4 gambar. Karena jika hanya 4 gambar, dia hanya akan menjadi gambar statis saja. Jadi misalkan Bapak Ibu mau uploadnya 5 atau 6 lebih, maka secara otomatis nanti slider ini akan aktif. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu terkait dengan footer. Untuk jika Bapak Ibu tertarik menggunakan style footer sama seperti di demo ini, maka silahkan Bapak Ibu buka di dokumentasi, dan di menu bagian set footer ini Bapak Ibu copy kode yang kami lampirkan. Kemudian Ibu paste pada Bapak Ibu paste pada bagian di website, Avriends dan setup ini. Lalu Bapak Ibu temukan terkait dengan halaman file footer ini. Jadi silahkan Bapak Ibu backup terlebih dahulu. Misalkan Bapak Ibu sebelumnya memiliki data di bagian ini. Kemudian setelah berhasil di backup, Bapak Ibu Ctrl A semuanya, kemudian delete dan paste sesuai dengan kode yang kami berikan. Jadi di sini kita klik OK. Nah, setelah berhasil kita klik OK ini, kita save terlebih dahulu. Kemudian kita refresh. Maka nanti secara otomatis style dari footer ini akan berganti sesuai dengan demo yang kami lampirkan. Nah, maka dia akan secara otomatis berganti sesuai dengan style yang ada di demo ini. Sehingga jika Bapak Ibu ingin mengedit terkait dengan konten ini, maka Bapak Ibu bisa langsung mengeditnya di bagian menu Avriends ini, kemudian setup, dan di bagian pack footer ini. Bapak Ibu bisa menggunakan penerapan metode yang saya sampaikan sebelumnya, bisa melalui bagian source code ini atau bisa langsung di bagian ini. Karena Bapak Ibu dapat langsung mengedit di bagian ini. Bapak Ibu juga bisa langsung dapat mengedit di bagian ini. Hal ini karena di bagian footer ini tidak ditemukan beberapa icon di samping kirinya ini. Sehingga jika melakukan edit di konten ini, misalkan contoh seperti ini, kita ganti ini jadi Indonesia. Misalkan kita target dulu, kita ganti Indonesia misalnya. Kemudian kita klik save. Maka secara otomatis untuk style ini dia tidak akan berubah atau tidak menjadi kacau. Kita tunggu dulu. Nah, dia akan secara otomatis berganti sesuai dengan posisi yang ada sebelumnya. Oke, untuk fitur selanjutnya jika kita lihat di sini, yaitu terkait dengan untuk Google Indexing ini hanya sebagai informasi saja, bisa Bapak Ibu baca nanti di dokumentasi ini. Kemudian di sini ada satu tips and trick yang sering kali kami dapatkan, yang sering kali juga ditanyakan oleh klien kami, bagaimana cara untuk melakukan kustomisasi terkait dengan gambar di bagian header ini. Karena dari beberapa kasus dari klien kami itu, mungkin dari 6 yang kami sediakan di bagian ini masih belum sesuai dengan scope dari jurnal yang mereka miliki. Sehingga jika Bapak Ibu ingin melakukan kustomisasi di bagian header ini, ingin mengganti gambar ini sesuai keinginan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menambahkan satu custom CSS yang telah kami lampirkan di dokumentasi ini. Jadi pertama-tama silahkan Bapak Ibu akses ke bagian tips and trick ini. Di bagian pergantian background ini, Bapak Ibu download terlebih dahulu CSS yang kami lampirkan. Jadi di sini Bapak Ibu download. Jadi di sini mohon maaf, ternyata sudah berhasil di-download. Jadi CSS-nya sudah berhasil kita download. Kita buka terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu berhasil mendownload file CSS-nya, maka Bapak Ibu bisa menyediakan gambar sesuai dengan header yang akan kita upload. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini misalkan kita ingin mengganti gambar kota ini menjadi custom dari kita sendiri. Di sini kami juga sudah menyediakan sebenarnya gambar opsinya. Misalnya kita ambil ini. Kita ambil kita akses.
Nah, jadi di sini misalkan katakanlah ini salah satu banner atau gambar header yang Bapak Ibu miliki, kita simpan terlebih dahulu untuk bisa memberikan contoh bagaimana cara menguploadnya. Jadi di sini saya simpan gambarnya misalkan dengan banner OJT 2 misalkan. Oke. Nah, jadi pada kasus ini kita katakanlah bahwa Bapak Ibu sudah memiliki satu gambar background yang ingin dipasang di bagian atas. Maka untuk bisa mengupload gambar itu ke dalam OJS-nya, maka Bapak Ibu bisa mengakses ke salah satu menu, entah itu di jurnal ataupun di website ini. Yang penting di menu yang akan kita upload ini ada satu item, yaitu terkait dengan icon ini, yaitu insert gambar. Jadi misalkan di upload jurnal ini saja kita pinjam sementara, kita enter ke bagian bawah saja misalnya, lalu kita upload gambar banner yang ingin kita pasang, gambar header yang ingin kita tambahkan di bagian atasnya itu. Jadi di sini kita pinjam satu konten di About Journal untuk mengupload gambarnya. Kemudian kita upload dulu misalnya gambar yang kita download tadi. Nah, katakanlah ini salah satu contoh atau salah satu background header yang ingin Bapak gunakan. Bapak Ibu gunakan, kemudian kita klik open. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil mengupload gambarnya, yang Bapak Ibu ambil itu hanya link yang ada di bagian ini. Karena link ini yang nanti kita gunakan untuk mengganti yang ada di kode CSS yang telah Bapak Ibu download. Jadi misalkan setelah kita dapatkan kodenya ini, misalkan ini berhasil kita upload, kita copy dulu kodenya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menghapus aja ini. Kemudian hasil dari kode yang kita dapatkan tadi, Bapak Ibu bisa langsung ganti yang ada pada menu background URL-nya ini. Jadi di sini link yang sebelumnya kami berikan, Bapak Ibu ganti dengan link hasil banner atau background yang Bapak Ibu upload di jurnalnya. Setelah itu silahkan Bapak Ibu klik file dan save. Setelah berhasil Bapak Ibu klik save, maka Bapak Ibu silahkan upload kode CSS-nya itu di menu website. Kemudian di menu advance ini, nah pada menu advance ini nanti akan ada journal style set ini. Silahkan Bapak Ibu upload file CSS-nya di menu ini. Kemudian kita klik download, kita ambil CSS yang sudah kita ganti linknya itu, kemudian kita klik open. Nah, setelah kita berhasil ini, kita klik save ini. Lalu kita refresh di halaman depannya ini. Nah, secara otomatis dari gambar kotanya sebelum itu sudah berganti berdasarkan dengan gambar background yang telah kita inginkan. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengganti lagi, ingin mencari gambar yang lain lagi, maka silahkan Bapak Ibu upload lagi gambar yang akan Bapak Ibu upload di bagian atasnya ini di menu, salah satu menu saja. Yang penting ada gambar ini, itu gambar upload ini, kemudian sudah mendapatkan linknya, silahkan Bapak Ibu ganti di CSS yang telah Bapak Ibu download. Jadi katakanlah misalkan Bapak Ibu kurang suka dengan gambar baru ini dan ingin mencari opsi lainnya, maka silahkan Bapak Ibu edit kembali di bagian ini dengan menggunakan link gambar yang terbaru. Setelah itu Bapak Ibu save dan upload kembali di menu advance ini. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu remove dan upload CSS yang terbarunya. Sehingga untuk melakukan custom telah saya berikan. Jadi di sini mungkin yang masih belum itu, kita hanya menerapkan, kita lihat dulu di demonya. Kalau untuk Facebook ini hanya opsi saja, karena yang saya ketahui Facebook ini sudah jarang digunakan. Kemudian terkait dengan Google Scholar Citation ini merupakan satu plugin tambahan, yang mana ini jika Bapak Ibu tertarik juga, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian secara terpisah. Oke, misalkan kita contohkan saja untuk mengaktifkan ke Google Scholar Citation ini, karena kalau tidak salah di sini sudah saya setting untuk Google Scholar Citation-nya. Jadi Google Scholar Citation ini merupakan satu plugin terpisah yang kami miliki, yang bisa Bapak Ibu gunakan juga atau Ibu tertarik untuk melakukan pembelian di situs kami. Coba kita refresh. Nah, jadi di sini sudah sama, sudah tampil juga sama seperti ini. Kemudian mungkin logo ini saja. Jadi logo ini kita ganti misalkan. Untuk mengganti logo Bapak Ibu bisa masuk ke menu website, di friend, kemudian di setup.
Nah, di sini Bapak Ibu remove dulu, kemudian offload filenya. Kita ambil di sini kalau salah. Nah, di sini saya sudah menyediakan logonya. Kita klik open. Kemudian kita klik save. Kita refresh. Oke, nah jika Bapak Ibu sudah melakukan pergantian logo ini, kemudian Bapak Ibu refresh di sini masih belum terganti, maka Bapak Ibu bisa melakukan clear cache di browsernya. Nah, maka nanti secara otomatis untuk logonya akan berganti sesuai dengan logo yang baru kita upload. Karena sebelumnya tadi itu juga cache yang ada di server kami. Oke, jadi untuk penerapan tema klasi sudah selesai, namun saya cek terlebih dahulu. Oh ya, mungkin hanya ini saja lagi yang belum kita terapkan, yaitu terkait dengan icon di bagian navigasi menu ini. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan icon di bagian navigasi menunya ini, maka Bapak Ibu bisa masuk kepada menu website, kemudian di menu setup, dan di menu navigasi ini. Silahkan Bapak Ibu temukan di bagian navigasi menu item ini sesuai dengan menu yang ada di halaman depannya ini. Jadi misalkan contoh di arsip ini, Bapak Ibu ingin menambahkan icon, contoh misalkan kita ambil di font awesome lagi. Misalkan Bapak Ibu ingin mencari gambar yang lebih menarik, misalkan contoh ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ambil semua kodenya ini, khusus untuk di navigasi Bapak Ibu copy semua kodenya ini. Kemudian di navigation menunya ini silahkan Bapak Ibu cari dengan kalimat arsip ini. Nah, contohnya seperti ini, kita klik panah kecil, kita klik edit. Silahkan tambahkan di bagian depan arsipnya ini dengan kode font awesome-nya. Kemudian kita paste di sini, kita spasikan saja supaya ada space-nya. Kemudian kita klik save. Kemudian kita refresh di bagian halaman depannya. Nah, maka secara otomatis kita sudah berhasil menambahkan satu icon di menu arsipnya ini. Dan untuk selanjutnya bisa Bapak Ibu terapkan juga di menu-menu lainnya ini. Oke, untuk tutorial pengimplementasian tema kelas ini telah kita lakukan semua. Dan mungkin sebagai catatan lagi, khusus untuk Google Scholar Citation ini merupakan penjualan plugin secara terpisah. Jadi jika Bapak Ibu melakukan pembelian paket tema klasi, khusus untuk plugin Google Scholar ini tidak termasuk. Oke, untuk mengakhiri dari video ini, saya ucapkan terima kasih, dan untuk tidak ketinggalan beberapa update terkait dengan implementasi tema atau beberapa tips and trick di OJS, silahkan subscribe di channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya.